Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan materi karakter building dengan judul pendidikan anti korupsi. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya mau memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Khairinisa Salsabila dengan NIM 632101191. Yang kedua ada Mateo Yehezkiel Ricardo dengan NIM 632100688. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Pahrevi dengan NIM 632100676. Dan yang terakhir ada Yunita Atika dengan NIM 632100454. Oke guys, kita langsung masuk ke materi ya. Definisi korupsi. Korupsi dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian. Yang pertama, pengertian dari korup. Artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Pengertian kedua yaitu korupsi. Artinya, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan pengertian yang ketiga adalah koruptor. Artinya, orang yang melakukan korupsi. Perbuatan korupsi. A. Sesuatu yang bersifat amoral. B. Sifat dan keadaan yang busuk. C. Menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah. D. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. E. Menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi. Bentuk korupsi meliputi yang pertama, adanya kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal, penyebab yang datang dari diri pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Nilai anti korupsi. Pertama, kejujuran. Kedua, kepedulian. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kemandirian. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, kesederhanaan. Kedelapan, keberanian. Kesembilan, keadilan. Strategi atau upaya penanggulangan korupsi terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya pembentukan lembaga anti korupsi. Kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum. Kelima, monitoring dan evaluasi. Dan keenam, kerjasama internasional. Saat ini, korupsi sedang merajalela dan mahasiswa sebagai insan akademis seharusnya menjadi garda terdepan sebagai agen perubahan untuk melawan korupsi. Namun, mahasiswa seringkali terjebak di dalam tindakan korupsi secara tidak sengaja maupun secara sengaja.
korupsi di kalangan mahasiswa dapat kita temui dalam video berikut ini. Ngapain nih? Bikin tugas. Mau dong kopas. Boleh. Korupsi. Lagi pada ngapain? Tugas. Waduh, gue nggak bawa laptop nih, kerjain dong. Boleh. Korupsi. Halo, Bim, gue nggak kuliah. Halo? Enggak nih, gue nggak punya sih soalnya kerjain tugas. Boleh tipsen nggak? Tipsen? Oke. Korupsi. Korupsi. Kamu kelar? Udah sini, ambil soal, kerjain, duduk di depan. Ini Pak sana Pak. Diambil ini, baju tadi, kamu duduk depan. Kasih Pak ya. Ya. Pak. Ya. Oh, WC, silakan Pak. Ini yang depannya. Oke. Korupsi. Dengan demikian, maka sekecil apapun tindakan korupsi kita, itu tetap dikatakan sebuah korupsi. Jadi, katakan tidak pada korupsi. Emang itu udah termasuk sambungan? 2, 3. Tugas. Polos. Apa itu? Siap ya? Sorenya kelas ya? Siap ya? Jangan senyum. Termasuk di kalangan mahasiswa. Sepertinya harus. Oke guys, kita masuk ke contoh studi kasus pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Salah satunya terjadi di kehidupan sehari-hari mahasiswa, misalnya seperti menitip absen kepada teman atau biasa disebut tipsen, terlambat masuk kelas, menyontek tugas teman dengan mengkopi atau menyuruh temannya sendiri mengerjakan tugas tersebut, menyontek di saat ada ujian di kampus, melakukan plagiat karya orang lain secara sengaja atau tidak sengaja, dan membuat proposal palsu. Selain kasus tersebut, ada juga kasus yang disebut dengan gratifikasi, di mana mahasiswa menyogok atau memberi hadiah kenang-kenangan kepada dosen pembimbing atau asisten pembimbing, penguji, staf pengajar, dan administrasi. Peranan mahasiswa dalam mencegah korupsi. Sebagai mahasiswa, mempunyai peranan yang penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki rasa peduli, kemampuan interpersonal yang tinggi, hingga memiliki moral dan tanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Lalu, mahasiswa juga diharapkan tampil di depan sebab diyakini memiliki kompetensi dasar yaitu intelektual, berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi ini, kita harus mampu menyatakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan menjadi penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Kesimpulan, pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah ataupun di kampus secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Sebagaimana pengalaman negara lain, melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi, sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi.